Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski dengan nomor BP 2422039 dari kelas 2C, Prodi Teknik Kimia Bahan Nabati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor kimia. Nah, yang pertama, apa sih itu reaktor kimia? Nah, reaktor kimia adalah perangkat atau sistem tempat terjadinya reaksi kimia terkendali untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Pemilihan pemilihan reaktor, penentuan kondisi operasi, dan kelengkapan yang diperlukan merupakan bagian dari perancangan proses suatu reaktor. Nah, pada perancangan reaktor kimia ini diperlukan proses laju fisis dan kimia, di mana laju fisis menyangkut laju perpindahan massa dan panas, sedangkan laju kimia menyangkut reaksi kimia. Nah, pada perancangan suatu reaktor, faktor yang perlu diperhatikan adalah jenis reaktor yang akan dipakai dan kondisi operasinya. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga yaitu cara reaktor dioperasikan. Ada secara adiabatik atau non-adiabatik. Kemudian kita masuk ke jenis reaktor kimia berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada continuous stirred tank reaktor. Nah, reaktor ini merupakan jenis reaktor kimia yang dirancang untuk melakukan reaksi secara berkelanjutan. Reaktor ini biasanya berbentuk tangki yang dilengkapi dengan pengaduk. Nah, sehingga reaktor ini memungkinkan pencampuran dua atau lebih fluida dengan baik. Dalam CSTR, aliran masuk dan keluar fluida terjadi secara terus-menerus. Dan komposisi campuran di dalam reaktor diasumsikan seragam dengan komposisi aliran keluar. Nah, adapun keunggulan reaktor ini yang pertama yaitu komposisi yang seragam, yang kedua stabil secara operasi untuk reaksi lambat. Kemudian untuk kelemahannya yang pertama ada konversi rendah per unit volume, yang kedua diperlukan volume besar. Nah, untuk aplikasi di industri, yang pertama ada industri kimia, yaitu pengaplikasiannya pada reaksi netralisasi. Kemudian ada produksi sabun atau deterjen. Selanjutnya, reaktor kimia berdasarkan bentuk. Yang kedua ada plug flow reaktor atau reaktor alir pipa. Reaktor ini adalah jenis reaktor kimia di mana reaksi berlangsung secara kontinu saat fluida mengalir melalui pipa. Dalam PFR, aliran reaktan terjadi dalam pola aliran sumbat atau plug flow, yang berarti bahwa setiap elemen fluida bergerak bersamaan tanpa pencampuran secara aksial, meskipun dapat terjadi pencampuran secara radial. Nah, kemudian untuk keunggulannya yang pertama, konversi lebih tinggi dibandingkan CSTR untuk rata-rata reaksi orde lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, cocok untuk produksi besar. Kemudian adapun kelemahannya yang pertama, kontrol suhu bisa sulit jika reaksinya eksotermik. Yang kedua, tidak homogen di setiap titik alirnya. Adapun contoh industri pada reaktor ini, yang pertama dalam industri kimia itu ada pengaplikasian dalam pembentukan asam asetat. Kemudian untuk industri petrokemikal ada pengaplikasian dalam hidrogenasi alkena. Yang selanjutnya ada reaktor ketiga, yaitu reaktor multipesik. Nah, reaktor ini merupakan jenis reaktor heterogen, di mana fluida, gas atau cair bereaksi dengan katalis padat. Nah, reaktor ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, fixed bed atau unggun tetap, di mana katalis tersusun tetap dan fluidanya mengalir melalui reaktor tersebut. Pada reaktor ini,
transfer panasnya baik, akan tetapi regenerasi katalisnya sulit. Kemudian jenis yang kedua yaitu fluidized bed atau unggun terfluidisasi, di mana katalis halus tersuspensi seperti cairan oleh aliran fluida. Reaktor ini pencampuran dan kontrol suhunya sangat baik dan mekanik kompleks. Kemudian untuk keunggulannya, yang pertama adalah surface katalik besar, maka laju reaksinya lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada distribusi panas dan massa baik. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, pressure drop-nya tinggi. Kemudian yang kedua, erosi atau kavitasi partikel. Nah, untuk contoh industrinya, yang pertama ada sintesis amonia, kemudian yang kedua ada pada industri farmasi dalam proses granulasi, pengeringan, pelapisan. Kemudian reaktor kimia berdasarkan operasinya yang pertama reaktor batch, yang dimana reaktor ini merupakan bejana reaktor serbaguna di mana reaktan dimasukkan, kemudian direaksikan hingga selesai tanpa aliran keluar masuk, lalu produk dikeluarkan. Reaktor ini juga ideal untuk produksi skala kecil hingga menengah di industri farmasi, makanan, dan laboratorium. Nah, reaktor ini juga menawarkan fleksibilitas yang tinggi, tetapi dengan biaya operasional yang relatif lebih tinggi dan skala produksinya terbatas. Serta reaktor ini juga dapat dilengkapi pengaduk dan penukar panas untuk mengontrol reaksinya. Nah, untuk keunggulannya, pertama, reaktor ini fleksibel untuk skala kecil atau beragam produk. Yang kedua, kontrol waktu tinggalnya mudah. Untuk kelemahannya, yang pertama tidak efisien untuk produksi besar. Yang kedua, perlu downtime dalam pembersihan reaktornya. Kemudian untuk contoh industrinya ada pada industri farmasi yaitu sintesis aktif. Kemudian yang kedua ada polimer khusus. Nah, sekarang masuk ke reaktor kimia berdasarkan operasi yang kedua itu reaktor kontinu. Yang dimana reaktor kontinu ini merupakan sistem reaktor kimia yang beroperasi secara terus-menerus, di mana reaktan dimasukkan dan produk dikeluarkan secara berkelanjutan dalam kondisi aliran yang stabil. Untuk kelebihan reaktor ini, dia mempunyai produktivitas yang tinggi, kondisi operasinya stabil, kualitas produknya seragam, kemudian efisiensi energi dan biaya, serta mudah diintegrasikan dengan proses lainnya. Kemudian untuk kekurangannya, reaktor ini mempunyai biaya awal yang tinggi, kurang fleksibel, sensitif terhadap gangguan, resiko keselamatan lebih besar, dan perawatannya lebih rumit. Kemudian untuk aplikasinya, ada proses hidrogenasi minyak nabati, yaitu proses pengubahan minyak menjadi margarin. Kemudian yang kedua ada produksi asam sulfat dan asam nitrat. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus rancangan masing-masing reaktor. Yang pertama ada continuous stirred tank reaktor. Nah, persamaan rancangannya, volume reaktor sama dengan laju alir mol reaktan A masuk dikali dengan konversi reaktan A dibagi laju reaksinya. Kemudian, untuk reaktor yang kedua yaitu plug flow reaktor, persamaan rancangannya, volume reaktor sama dengan laju alir molar reaktan A masuk dikali diferensial konversi dibagi laju reaksi, kemudian diintegralkan dari konversi hingga reaktan mula-mula. Kemudian reaktor selanjutnya itu ada reaktor multiphase. Di sini ada dua jenis. Jenis yang pertama itu fixed bed reactor. Rumus persamaan rancangannya
berat katalis sama dengan laju alir molar reaktan A masuk dikali diferensial konversi dibagi dengan laju reaksi. Kemudian diintegralkan dari konversi hingga reaktan mula-mula. Kemudian untuk jenis yang kedua ada Fluidized bed reactor. Persamaan rancangannya berat katalis sama dengan laju alir molar reaktan A masuk dikali konversi dibagi laju reaksi. Kemudian untuk reaktor selanjutnya yaitu batch reaktor. Persamaan rancangannya waktu reaksi sama dengan diferensial konversi reaktan A dibagi dengan laju reaksi. Kemudian diintegrasikan dari konversi reaktan A hingga konversi awal reaktan A. Selanjutnya masuk ke hubungan laju reaksi dengan volume pada masing-masing jenis-jenis reaktor. Reaktor yang pertama ada continuous stirred tank reaktor, di mana laju reaksi yang kecil maka volumenya besar. Kemudian reaktor yang kedua ada plug flow reaktor, laju reaksinya terintegrasi maka volumenya lebih kecil. Kemudian reaktor ketiga ada reaktor multiphase jenis fixed bed reaktor, di mana laju reaksi itu ditentukan oleh berat katalisnya. Kemudian reaktor yang selanjutnya yaitu reaktor multiphase jenis fluidized bed reaktor. Itu hubungan laju reaksi dengan volumenya hampir mirip-mirip dengan reaktor CSTR, yang dimana laju reaksinya kecil maka volumenya besar. Kemudian reaktor yang terakhir yaitu batch reaktor, yang dimana laju reaksi itu yang menentukan adalah waktu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.